Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri biwaddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Syafi'i SAG selaku pembina Rohis SMA Negeri 1 Rantau Panjang, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Salawat seiring salam tak hentinya kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah kultum 7 menit tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita. Teman-teman, tentu sudah menutup auratnya dengan sempurna pada hari ini dalam rangka menaati peraturan yang berlaku setiap hari di sekolah. Namun, sudahkah teman-teman menutup aurat di luar sekolah? Sudah. Coba yang sudah menutup auratnya di luar sekolah angkat tangan. Alhamdulillah, kira-kira ada 50%. Padahal ya Uti, menutup aurat dengan sempurna atau hijab itu wajib hukumnya. Sebagai firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah pada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali yang bisa terlihat, dan hendaklah menutup kain kerudung pidato. Dan ada juga Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih dikenali dan sehingga mereka tidak mudah dicuri. Adapun hadis riwayat Abu Daud bahwa saat Asma bin Abu Bakar bertemu Nabi, teman-teman yang saya banggakan, berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa wanita muslimah yang sudah balik harus menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh kecuali bagian yang bisa terlihat, yaitu wajah dan telapak. Perempuan itu berhijab saja menutupi. Alah, surat kerudung doang, kata-katanya masih menggunakan semua. Kerudung sih pasti kelakuannya lain banget, dasar kasus kerudung kita. Dan masih banyak lainnya. Padahal sebenarnya hijab dan akhlak merupakan dua hal yang berbeda. Berhijab itu murni perintah Allah, sedangkan akhlak dan budi pekerti yang tergantung pada pribadi masing-masing. Jadi, jika ada muslimah berhijab melakukan perbuatan tidak baik, maka salahkan akhlaknya, bukan salahkan hijabnya yang disebut-sebut. Lagi pula, berhijab memang bukan mengkali tidak baik, tapi berhijab itu merupakan kewajiban yang harus ditaati. Allah itu maha baik, maka menaatinya itu merupakan sebuah kebaikan. Logikanya, wanita berhijab belum tentu baik, namun wanita baik sudah pasti berhijab. Bisa bergunjing. Tapi jika dia tidak berhijab, namun ia juga bergunjing, maka dosa yang ia dapat dua, yaitu tidak berhijab dan bergunjing. Banyak orang-orang berkata, lebih baik menghijabi hati daripada menghijabi diri. Justru menghijabi hati jauh lebih sulit dan bukan suatu kewajiban. Sedangkan menghijabi diri itu mudah dan merupakan suatu kewajiban. Jadi bersyukurlah dan mulailah dari yang wajib dan mudah. Dan jika yang bertanya, mendingan berhijab tapi sholat atau enggak berhijab tapi sholat terus? Hah,
itu sama saja dengan pertanyaan seperti mending mana sholat, mending mana puasa tapi berhijab, ada yang enggak berhijab tapi puasa. Jawabannya tidak ada yang mendingan, karena berhijab sama kedudukannya dengan puasa dan sama wajibnya dengan sholat. Teman-teman yang saya sayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan muslimah berhijab juga karena tujuan yang amat sangat baik untuk kepentingan muslimah itu sendiri, yaitu agar kita mudah dikenali dan tidak mudah diganggu. Maksudnya, dengan berhijab pasti orang lain akan mengenali kita bahwa kita adalah seorang yang beragama Islam. Kita seorang muslimah, dan dengan berhijab juga kita tidak mudah diganggu atau dijadikan permainan oleh orang-orang yang berniat jahat, terutama laki-laki yang bermata keranjang yang suka mengganggu kehormatan perempuan. Tidak usah jauh-jauh mengambil contoh. Misalnya, ada seorang perempuan tidak berhijab melewati sebuah jalan di mana di sana banyak laki-laki. Terdapat banyak laki-laki di sana, maka pasti perempuan itu akan disiuli, digoda, dicolek, atau separah-parahnya dihalangi jalannya. Tapi coba jika perempuan yang lewat itu berhijab, maka biasanya mereka yang laki-laki hanya terdiam atau seusir-usir mereka akan bilang, permisi dong, atau malah memanggil kita, assalamualaikum Bu Haji, yang setidaknya masih panggilan yang baik dan bisa kita aminkan sebagai doa. Sebagai kaum minoritas di sekolah ini, kita yang perempuan harus pintar menjaga sikap dan penampilan, karena walaupun laki-laki yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah ini sudah kita anggap sebagai orang yang dekat dengan kita, namun mereka tidak menghapus status kita sebagai perempuan yang bukan mahramnya. Bergaullah dengan ala kadarnya, janganlah hilap atau heboh dan belak-belakan, jangan pula unyu-unyu atau belagak manja, supaya tidak mengundang fitnah. Sedangkan dari sisi penampilan, melihat kondisi pakaian seragam yang dikenakan adalah PDH pada dengan rambut yang harus pendek di atas leher, maka akan lebih bagus jika kita berwibawa, juga menjadikan kita mudah dikenali sebagai muslimah. Jadi, kita tahu mana sekitar 50% dari jumlah siswi kelas 10, 11, dan 12 angkatan 2019-2020 ini sudah berhijab, alhamdulillah. Namun bagaimana dengan 50% lainnya? Sebenarnya tidak mustahil jika kita bisa menjadikan siswi muslim memakai jilbab sehingga presentasenya menjadi 100% berhijab, tapi semuanya kembali ke masing-masing yang dari siswi yang belum berhijab. Apakah mau berhijab di luar sekolah? Justru bagus, bukan? Loh, itu SMA atau madrasah, kok perempuannya berhijab semua? Justru bagus, bukan? Dengan begitu, kita juga bisa menunjukkan kepada semua orang bahwa siswi-siswi SMA Negeri 1 Rantau Panjang adalah perempuan-perempuan yang tangguh dan soleha. Insya Allah. Nah, teman-teman yang saya banggakan, hendaknya setelah mendengar ini timbul keinginan untuk berhijab bagi yang belum, dan bagi yang sudah berhijab, semoga memperbaiki diri dan istiqomah berhijabnya. Amin. Yang telah berhijab, satu pesan dari saya, tutuplah auratmu sebelum auratmu ditutup oleh kain kafan oleh orang lain. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya yang diberikan. Apabila ada kesalahan dan perkataan, saya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Mari kita tutup dengan membaca doa qiraatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada juga kayak. Tiga lah. Baiklah.